Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi dari kelas AKD 1 dengan NIM 1912110. Mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan akuntansi manajemen sektor publik mulai dari pertemuan 2, yaitu A. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi yang sifatnya rutin ataukah ad hoc, informasi kuantitatif ataukah kualitatif. Informasi disampaikan melalui saluran informasi formal ataukah informal. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan bulanan. Semesteran yaitu organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang sifatnya segera. Untuk melakukan perencanaan temporer, diperlukan informasi yang sifatnya temporer. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya, apakah disampaikan secara formal atau informal. Mekanisme formalnya misalnya melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih baik bersifat formal, sedangkan informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Selanjutnya, akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pertemuan keempat, yaitu penganggaran sektor publik. Konsep penganggaran sektor publik yaitu anggaran merupakan pernyataan mengenai sistemasi kinerja yang hendaknya dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan penganggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik mulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik selesai dilakukan. Argumen merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategik yang dibuat. Aspek-aspek yang harus cukup dalam anggaran sektor publik tersebut yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas. Selanjutnya, pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya-biaya
biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat. Yang kedua, beberapa banyak yang bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Dan selanjutnya, fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, alat menciptakan ruang publik. Selanjutnya, pertemuan 6, yaitu laporan keuangan sektor publik. Teori yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu kemampuan untuk menerapkan atau menjelaskan fenomena yang ada, kemampuan untuk mendeteksi, kemampuan mengendalikan fenomena. Pada dasarnya terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Dan yang ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah: yang pertama, objektivitas; yang kedua, konsistensi; yang ketiga, daya banding; keempat, tepat waktu; yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan; dan yang keenam, materialitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal dan menjadi stakeholder organisasi. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak terlalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.